Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bersyukur kita tentu adalah hal yang paling utama kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan umat yang setia mengikuti jejak langkah dan sunnahnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Ananda, selamat bertemu kembali, selamat berjumpa dan mendengarkan materi kita. Masih dengan materi yang pertama, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi untuk bagian yang kedua. Baik Ananda, apa hubungannya iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan Asma'ul Husna? Mungkin Ananda pasti akan bertanya-tanya. Jelas ada. Kita sudah tahu Ananda, orang bijak berkata tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita sayang kepada Allah kalau kita tak mengenal Allah? Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga sayang kepada kita kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengenal kita? Mari sama-sama berusaha untuk saling mengenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala? Banyak caranya. Yang pertama tentu adalah dengan memikirkan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di dunia, langit beserta isinya. Semakin kita mengenal diri kita, maka semakin kita kenal dengan Allah. Semakin kita kenal bagaimana ciptaan Allah yang ada di sekitar kita, maka kita akan semakin tahu dan semakin kenal siapa itu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ya ini, mari kita telaah dan kita pikirkan, kita renungkan Asma'ul Husna, nama-nama yang baik bagi Allah, sifat-sifat yang baik bagi Allah, serta kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Kalaulah demikian, kita akan semakin dekat dengan Allah, semakin mengenal Allah, dan Allah juga akan mengenal kita. Yuk, mari kita pelajari apa itu Asma'ul Husna. Asma'ul Husna pengertiannya adalah nih, secara bahasa ya, nama-nama yang indah atau nama-nama yang baik. Itu artinya aja. Tapi kalau secara istilah, kalau Bapak tanya nanti pengertian Asma'ul Husna itu apa, jangan bilang nama-nama yang indah. Pengertian dari Asma'ul Husna adalah nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bukti keagungannya. Tidak dimiliki oleh makhluk lain. Kalaupun ada pada makhluk lain, hanya secuil dari sekian sifat sempurnanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya ada dua. Yang pertama dari hadis, yang kedua dari Al-Quran. Yang pertama dari hadis ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan innahu witrun yuhibbul witra man hafizaha dakhalal jannah. Subhanallah. Artinya apa? Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Dia ganjil dan mencintai yang ganjil. Barang siapa menghafalnya, maka ia akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Masya Allah. Dihafal ya nak ya. Nanti kita ada tugas untuk menghafal Asma'ul Husna dengan baik, tidak dengan asal-asalan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dia dalilnya dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Artinya apa? Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki Asma'ul Husna yang 99. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya itu. Nanti mereka, orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-nama Allah, akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Masya Allah. Al-A'raf ayat 180. Jadi manfaat Asma'ul Husna ini banyak sekali Ananda. Yang pertama pastinya tadi dakhalal jannah. Siapa yang menghafal, masya Allah, luar biasa hafal. Tapi tentu hafal di sini dan hafal di sini dipraktekkan. Yang kedua, masya Allah, setiap kita berdoa apapun hajat kita, sisipkan Asma'ul Husna di dalamnya. Kalau kita minta rezeki, ya Razak, ya Razak, ya Allah yang maha pemberi rezeki.
ya kan? Kalau kita lagi galau, pikiran susah, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Allah, ya Tuhan yang maha lemah lembut, supaya lembut hati kita ini. Hati kita sempit, ya Wasi', ya Wasi', ya Wasi', ya Allah yang memberikan kelapangan, lapang insya Allah hidup kita. Jadi setiap doa kita lampirkanlah Asmaul Husna, itu sangat bagus. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 180. Dan yang ketiga, siapa yang mengamalkan Asmaul Husna, selain mulia dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia juga akan mulia di hadapan manusia. Baik, kita lanjut. Peta Asmaul Husna 99 nak. Tapi yang akan kita pelajari tidak semua. Kita lihat. Apa yang pertama? Al-Alim, Maha mengetahui. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang nampak maupun yang tidak nampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau kita manusia hanya mengetahui yang saat ini dan yang sudah lalu, kalau yang akan datang belum tentu. Belum ada yang tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah tahu itu semua. Setan dari dukun-dukun tidak tahu juga, mereka hanya menerka-nerka, menebak-nebak saja. Jangan percaya dukun, jangan percaya setan. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Pengetahuan Allah itu tidak ada batasnya. Apapun yang kita tidak tahu, yang makhluk tidak tahu, pasti Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui. Luar biasa. Ini yang harus kita yakini dalam hati. Ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita contohlah ke dalam kehidupan kita. Bagaimana contoh orang yang meniru dan meneladani al-alimnya Allah Subhanahu wa taala? Nah, kita akan menjadi anak yang haus ilmu. Kita akan sadar bahwasanya ilmu Allah tidak terbatas dan sungguh merugi bagi kita yang menyia-nyiakan itu ilmu. Kita akan makin rajin belajar. Ayo cari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Allah tuh maha luas, tak terkira ilmu itu. Jadi jangan merasa cukup dengan apa yang ada. Ilmu Allah itu luas, pengetahuan itu luas. Ambil semua, pelajari semua. Insya Allah kita akan menjadi orang yang berilmu juga. Tapi ingat dalam mengamalkan al-alim atau orang yang berilmu, orang yang punya ilmu. Meskipun Allah Subhanahu wa taala amanahkan dan titipkan kepada kita ilmu, kita tetap harus berilmu padi. Bagaimana ilmu padi? Ayo, filosofi ilmu padi. Makin berisi, makin berundur. Kalau padinya ini, Masya Allah. Kalau padinya ini nak, kalau padinya ini, dia baru muncul, menunjuk ke atas itu. Tapi semakin dia berisi, dia merunduk. Begitulah kita harusnya. Jadi kalau baru tahu, baru sedikit ilmu, agak garang biasanya, sombong orangnya. Tapi kalau sudah makin banyak ilmunya, makin nunduk, makin tawadu, makin rendah hati. Subhanallah. Itulah yang harus kita tiru ya. Baik Ananda. Kemudian Ananda, kita akan lanjut kepada yang kedua. Itu tadi al-alim, maha mengetahui. Jadi apapun yang di atas permukaan bumi, yang di bawah permukaan bumi, yang di atas, yang di angkasa sana, semua pokoknya ciptaan Allah, Allah maha mengetahui. Masya Allah ya. Kemudian yang kedua adalah al-khabir. Al-khabir, maha teliti. Al-Khabir, Allah Subhanahu wa taala maha teliti terhadap semua ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan berjuta-juta makhluk di alam jagat raya ini. Semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang dikehendaki. Mata tetap berfungsi sesuai dengan fungsi mata. Tangan berfungsi sesuai fungsi tangan. Kaki berfungsi sesuai dengan fungsi kaki. Dan hebatnya lagi Allah Subhanahu wa taala, selain itu berfungsi dengan sesuai kebutuhannya. Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah keliru meletakkan itu di mana, di tempat yang semestinya. Coba hidung manusia Allah berikan mungkin kepada hidungnya ayam. Bahaya kita punya hidung ayam, ayam punya hidung manusia kan gitu. Tidak. Allah tidak pernah ceroboh, tidak pernah keliru dalam menetapkan sesuatu. Allah Maha teliti.
maka kita pun selaku hamba Allah Subhanahu wa taala berusahalah untuk menjadi orang yang teliti. Ini adalah sifat mulia bagi Allah dan harus kita tauladani. Jangan sembrono, jangan suka lupa ataupun suka melupa-lupakan, enggak boleh. Di rumah monggo silahkan apapun yang kita kerjakan, apalagi itu di sekolah, teliti, mengerjakan soal teliti, mengerjakan tugas rumah teliti, jangan asal-asalan. Ini adalah sifat Allah. Kalau semakin kita meneladani dan menjalankannya, semakin Allah mengenal kita. Ingat itu. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Apa yang Allah ciptakan baik dalam diri kita dan orang-orang di sekitar kita dan lingkungan apapun yang ada di sekeliling kita, Allah Subhanahu wa taala Maha teliti. Masya Allah, itu al-khabir, Maha teliti. Yang ketiga, uji ketelitian tidak bisa kita nak di sini. Nanti kalau di kelas baru. As-Sami', Maha mendengar, Masya Allah. Maha mendengar suara apapun yang ada di alam semesta ini, baik yang di langit, di bumi, di bawah bumi, dalam kubur sekali, apapun itu namanya. Allah Subhanahu wa taala pendengarannya tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Meskipun suara itu sangatlah kecil. Pikirkan sajalah, tidak usah dulu Allah Subhanahu wa taala. Makhluk sekalipun ada kok yang bisa mendengarkan apa yang manusia tidak bisa dengarkan. Nah, ayo. Siapa? Ya, guk anjing bisa mendengarkan apa yang anda tidak dengarkan. Kelelawar, super sonar kan? Jadi mereka bisa merasakan getaran yang kecil sekalipun. Walaupun manusia tidak mendengarkan, subhanallah. Itu baru makhluk Allah, ciptaan Allah. Apalagi orang yang menciptakan makhluk itu, Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi, wallahu sami'un alim. Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Masya Allah. Itu as-sami'. Yang sesuai dengan as-sami'. Nah, kita harus teladani dalam kehidupan kita. Harus mau mendengarkan orang lain. Yuk, 2 telinga 1 mulut. Artinya apa? Kita harus lebih banyak mendengar daripada bicara. Menjadi orang yang peka terhadap informasi, apapun info-info dalam kehidupan kita, di grup paguyuban kelas, di dalam lingkungan masyarakat, dimanapun kita berada, harus peka terhadap apa yang ada di sekeliling kita ya. Jangan ogah-ogahan aja, jangan tak mau tahu. Berlatih untuk dapat memilah informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Mana yang benar, jalankan, boleh sebarkan. Mana yang salah, tidak usah diperbuat dan tidak usah disebarkan. Hoax hanya akan menimbulkan kerusuhan ataupun ketidakpastian. Baik Ananda, itu perilaku yang sesuai dengan as-sami'-nya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah al-basir. Al-basir itu artinya Maha melihat. Keempat ini nak ya. Keempat, salah tulis Bapak. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apapun yang ada di langit dan di bumi. Kata guru Bapak dulu, masih ingat, walaupun ada di malam hari, di batu yang hitam, semut yang hitam, menggendong bakteri yang hitam, berada di tempat yang sangat jauh di bawah tanah, masih Allah Subhanahu wa taala lihat. Tidak ada yang luput. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Janganlah berusaha sembunyi dari Allah. Dunia ini dan kamu sendiri adalah milik Allah. Jadi mustahil Allah tidak tahu apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu katakan. Allah Maha tahu dan Maha melihat semua itu. Dan tentunya nanti kelak akan diperhitungkan dan diperlihatkan kembali apa yang sudah kita lakukan dan kita katakan. Apa saja perilaku kita yang sesuai dengan Al-Basir, berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan dan akan kebesaran Allah. Betul, semakin kita merenung, insya Allah akan semakin paham kita akan Allah. Pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita, seperti yang Bapak bilang tadi.
melihat dengan bijaksana, jangan hanya bijak sini. Orang tuh keseringan bijak sini ya. Apa itu bijak sini? Oh, kalau masalah ini dia masalah yang dekat-dekat dia, maaf, orang paling banyak bijaksana, tapi sedikit yang bijak sini, begitu loh. Bijaksana itu apa? Oh, yang di sana-sana aja yang tahu. Oh, orang ngapain? Oh, dia pasti tahu tuh, paling tahu itu. Nah, ya apa masalah orang? Dia paling heboh itu. Tapi kalau apa yang ada pada dirinya, yang di sini nih, sangat sedikit yang mau memikirkan. Jadi Ananda, selain bijaksana, kita harus bijak sini ya. Introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri ya. Introspeksi diri. Ingat Ananda, kita semua tidak ada yang sempurna. Apapun yang ada pada diri kita, yuk perhatikan. Perhatikan, pikirkan. Itu semua kekurangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak sombong, dan apapun kelebihan kita, ingat jangan pula sombong. Apapun kekurangan kita jangan minder, jangan rendah diri. Dan apa kelebihan kita jangan sombong, ya. Tapi dengan apa yang ada, insya Allah akan membuat hidup kita jadi lebih terarah, lebih bahagia, dan lebih tahu dalam memanfaatkan situasi dan kondisi. Baik, itu perilaku yang sesuai dengan al-basirnya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, apa fungsi iman kita kepada Allah? Nah, ini dia. Kemarin Bapak sudah sampaikan secara sekilas, tapi ini bisa Ananda lihat. Dapat menyelamatkan seseorang dari segala sesuatu yang menimpa dirinya, karena orang yang beriman akan ditolong Allah. Intan surullah yansurukum. Allah Subhanahu wa taala akan menolong siapapun yang menolong agama Allah. Kamu belajar agama, itu menolong agama Allah. Kamu membuat dirimu pintar, itu menolong agama Allah. Karena adanya generasi-generasi yang pintar, insya Allah agama kita akan tertolong ya. Itu kalau kita beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan membantu kita. Hati menjadi tenang, tidak gelisah, jelas. Nah, obat tenang tuh bukan narkoba dan narkotika, tidak. Itu hanya kesenangan sementara. Bukan main game, bukan mengingat si dia, bukan. Tapi yang paling manjur dalam menciptakan hati yang tenang dan tidak gelisah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dekatlah dengannya, pasti kita akan bisa tersenyum walaupun orang lain melihat keadaan kita susah. Yang ketiga, dapat mendatangkan keuntungan. Masya Allah, untung di dunia dan untung di akhirat. Untung di hadapan Allah dan untung di hadapan manusia. Apapun yang kita lakukan, orang lain Masya Allah melihat kita selalu senang, selalu bahagia. Apa sih resepnya? Padahal dia bukan orang kaya, padahal dia bukan orang pejabat, tapi selalu tersenyum dan selalu bahagia nampak raut wajahnya. Nah, ini dia kuncinya, dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengendali perilaku yang dilarang Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, apapun yang kita lakukan mikir dua kali. Kalau ingin kita lakukan, janganlah, Allah lihat saya. Apapun yang kita lakukan, janganlah, nanti perbuatan saya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang menyedihkan. Apapun yang kita lakukan, kalau itu berbentuk kejahatan, akan mikir dua kali. Itulah kalau kita beriman kepada Allah. Kemudian yang kelima, untuk mendorong seorang dalam beribadah kepada Allah. Makin dekat dengan Allah, makin nikmat ibadah. Makin nikmat ibadah, makin banyaklah tentunya kita lakukan ibadah. Kalau makin banyak amal ibadah, insya Allah apapun pasti kamu dapat di dunia dan akhirat Anda. Baik, itu yang ke-5. Lanjut yang ke-6. Itu adalah sebagai menyesuaikan diri bahwa pada hakikatnya manusia adalah lemah dan tidak berkekuatan jika dibandingkan dengan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sombong dengan harta kita. Jangan pernah sombong dengan kekuatan kita. Jangan pernah sombong dengan kecantikan kita. Jangan pernah sombong dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Karena itu semua belum seberapa jika dibandingkan dengan Asmaul Husna. Maka dengan pelajari Asmaul Husna ini, dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan semakin tahu diri siapa kita ini. Kemudian yang terakhir, dapat mempertebal keyakinan akan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jelas?
Maka semakin kita iman dan memikirkan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dekat kita kepada Allah, semakin kuat keimanan kita, tidak akan pernah goyah apapun cobaan yang Allah berikan selama di dunia. Baik Ananda. Itu saja untuk materi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan Bapak semoga hikmah dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala tadi bisa kita dapatkan dalam kehidupan. Bagaimana caranya untuk mendapatkan itu Ananda? Karena itu adalah cita-cita kita semua. Nah itu tadi, semakin kenallah kita dengan Allah. Mari semakin mengenal Allah. Mari semakin dekat dengan Allah. Jika kita mengenal Allah, semakin dekat kepada Allah, maka semua apapun yang kita butuhkan, Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan. Yakini itu, insya Allah. Semoga bermanfaat Ananda. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.